Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu pertama setelah Natal ini akan dilayani oleh Pak Pendeta Paulus Christian Mulyono. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Yesus Kristus sudah datang ke tengah-tengah manusia. Mari kita hayati hadirannya yang mendatangkan sukacita bagi dunia. Ibadah hari ini dalam terang tema, Sukaria menyambut Sang Penebus. Orang percaya memahami dirinya sebagai pribadi yang diberi identitas baru oleh Tuhan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Semua itu hanya karena anugerah Sang Penebus dunia, di mana kita manusia celaka ini telah diampuni dan diselamatkannya. Mari kita sambut dengan sukaria, oh Tuhanku Yesus. Suara
Seringkali orang tahu apa yang baik, namun belum tentu melakukannya. Kedagingan masih sering menguasai hati atau pikiran manusia, sehingga buah perbuatan yang dilakukan bukan apa yang benar. Demikian juga keegoisan seringkali menjadi penghambat untuk menyambut karya Tuhan dalam hidup, sehingga tidak mudah bersukacita di tengah orang yang bersukacita. Tidak bisa ikut menangis di tengah orang yang menangis. Demikian pula dalam hidup sehari-hari, sebagai anak-anak Allah yang menerima karunia penebusan dosa, namun tidak dihidupi dengan kasih. Jemaat dipersilahkan untuk menaikkan doa pengakuan dosa. Ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, ampunilah kami agar kami layak menyambut Engkau, dan mampukanlah kami agar dengan sukacitamu kami senantiasa mewartakan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adalah kita bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dalam Zakaria 8 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan PKJ 75 ayat yang 1 dan kedua. Tuhanku, biarlah ini hamba-Mu pergi. Dalam damai sejahtera.
silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama kita memohon penyertaan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semuanya, memberkati kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Berikanlah kepada kami kerinduan di hati untuk kami boleh menerima sabda-Mu di dalam hati kami masing-masing, dan kami boleh mendapatkan rahmat, kekuatan dalam firman-Mu untuk kami menjadi orang-orang yang hidupnya karena bersukarianya di dalam Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu di dalam menyampaikannya. Tuhan yang akan pimpin dan mampukan dia untuk menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam minggu hari ini setelah kita baru saja merayakan Natal. Saudara, mari kita buka bersama-sama Injil Lukas pasal 2. Akan kita baca dari ayat 22 hingga ayat 39. Demikian Injil Lukas pasal 2 ayat 22 hingga ayat 39. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini melalui Injil Lukas 2 ayat 22 hingga 39, kita bersama-sama ingin merenungkan kembali bagaimana hati saudara dan saya, bagaimana tentang penyambutan Yesus Kristus yang telah kita peringati kelahirannya. Bahwasanya apakah ada sukacita, tepatnya sukaria. Karena itu saudara-saudara, tema ini menolong kita saudara-saudara untuk merenungkan tentang bagaimana hati kita masing-masing di dalam kita menyambut Natal, kelahiran Yesus Kristus yang sudah kita peringati. Tema kita adalah sukaria menyambut Sang Penebus. Sukaria inilah menjadi kata kuncinya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita tentu saja perlu untuk merenungkan sukacita seperti apa, hati kita seperti apa. Ada banyak hal saudara yang tentunya itu berbeda-beda di dalam hati setiap orang, itu berbeda-beda. Ada yang mungkin penuh antusias, ada yang mungkin biasa saja, atau malah mungkin kita ada yang kecewa juga. Bagaimana Natal tahun ini? Saudara, antusiaskah, biasa, kecewakah? Apa ada yang kecewa Bapak Ibu? Kita tidak pernah tahu, tetapi yang jelas saudara-saudara, bahwa ketika Yesus itu lahir, ada banyak orang yang menolak. Orang-orang yang kita baca di dalam peristiwa kelahiran Yesus ini, memang banyak di sana mewakili orang-orang yang antusias, yang bersukacita. Tetapi juga ini menjadi suatu perenungan Bapak Ibu. Ada orang yang sebelum menanti itu mungkin dia antusias, tapi ketika berjumpa dia kecewa. Karena apa? Memikirkan, tidak mengira bahwa kelahirannya di kandang domba. Tidak mengira bahwa kelahirannya itu melalui keluarga yang sangat sederhana. Jadi juga menjadi suatu perenungan bagaimana sebelum, bagaimana saat kita bersama menyambut Natal, bagaimana sesudahnya. Kata sesudahnya mengingatkan kita, ada orang antusias pada waktunya saja, tapi setelah itu Natal ditinggalkan. Kelahiran Yesus itu tidak ada lagi mengkait dengan kehidupannya. Setelah sudah berlalu, ya sudah lewat semuanya. Apalagi kalau ganti tahun, ya udah ganti masalah. Hidupan orang Kristen seringkali tidak ada mengena dengan makna kelahiran Yesus. Saudara, tentu saja yang diharapkan bahwa kita menjadi orang-orang yang tetap menyambut kedatangannya kapanpun waktunya. Oleh karena itu menjadi satu perenungan kita saudara, inilah orang-orang yang hadir pada waktu Yesus lahir. Sisi yang sebelah sini saudara-saudara itu tentang orang-orang Majus. Mereka tentu menggambarkan tentang antusiasme yang luar biasa. Juga menggambarkan tentang bagaimana gembala-gembala menyaksikan itu dengan wajah yang tersenyum saudara-saudara. Mereka penuh sukacita. Dan inilah Simeon dan Hana. Mereka mengucap syukur dengan wajah yang tersenyum. Demikian Hana yang usianya sudah 84 tahun. Dengan terbungkuk-bungkuk dan tongkat. Tetapi dia penuh dengan sukacita menyambut sang bayi Yesus yang dibawa ke bait Allah. Saudaraku, oleh karena itu gereja, kita semuanya pada hari ini adalah sebuah persekutuan saudara. Saudara dan saya semua kita adalah persekutuan para penyambut Yesus, orang-orang yang bersukaria. Kita itu persekutuan penuh sukaria. Itulah yang tentunya diharapkan Tuhan di dalam kehidupan gereja yang menyambut Sang Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia ini. Tapi mari kita akan belajar Bapak Ibu Saudara-saudara. Melalui firman Tuhan pada hari ini, apa yang disampaikan kepada kita saudara? Ada 3 hal untuk kita semua renungkan kembali. Yang pertama saudara-saudara, kita semuanya memang perlu untuk merenungkan semuanya. Sukaria yang ada itu karena apa? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita yang pertama saudara-saudara, bahwa sukaria itu ternyata terjadinya itu karena melalui Simeon dan Hana. 2 tokoh ini menggambarkan tentang penantian yang tidak sia-sia saudara. Penantiannya itu tidak sia-sia. Itu menggambarkan tentang hidup kita Bapak Ibu. Dia simbolis kehadiran kita di dalam Natal. Bahwa saudara dan saya menantikan Tuhan. Dia datang untuk yang kedua kali nanti. Semua kita tidak sia-sia. Kita terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ini menjadi simbol bahwa kita akan dipuaskan. Bahkan di dalam situasi itu saudara, ketika menyaksikan lalu tidak hanya tercengang dan melihat.
Tapi dia ingin mendekat. Bukan hanya mendekat, cerita ini menyampaikan pada kita. Memeluk, menggendong anak itu, saudara. Dan itu sebuah perayaan. Bayi Yesus sekarang di tangan sang Simeon ini dengan penuh sukacita. Dikatakan Simeon itu menatang bayi Yesus. Dan dia sambil memuji-muji Allah. Mari saudara, bagaimana hati kita? Apakah Natal yang kita peringati tahun ini adalah Natal yang di dalam hati kita menyatakan Yesus telah lahir. Tanda bahwa penantian dan iman harapan kita semua tidak pernah sia-sia. Karena itu saudara perlu untuk kita melihat lagi ke dalam diri. Adakah di dalam diri kita hati yang bersuka ria di dalam Kristus yang telah lahir? Karena kita bisa melihat sosok dari Hana dan juga Simeon yang penuh sukacita. Nah saudara-saudara, mungkin lalu kita bergumul, ya Simeon bisa langsung menyaksikan bayi Yesus. Dia bahkan kemudian menggendongnya, menatangnya. Kita kan tidak melihat, tentu saja kalau kita melihat itu juru selamat di depan kita hadir di situ. Penuh sukacitanya itu akan lebih. Bagaimana itu? Nah saudara, saya jadi mengambil ayat ini Yohanes 20 ayat 29 yang sebenarnya ini adalah untuk dalam rangka kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi hal ini paling tidak mengingatkan kita. Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Ini soal iman. Berbahagialah, ini soal bahagia. Mereka, Yesus mengatakan, yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, kita tidak perlu mengulang peristiwa kelahiran Yesus di dalam zaman kita ini, saudara-saudara. Dia telah datang. Dia bahkan sudah menganugerahkan berkatnya yang sekali untuk selama-lamanya. Tapi diingatkan, tidak perlu kamu harus menjadi Simeon lalu kemudian harus menatang bayi itu. Karena berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, inilah kita semuanya. Dalam poin yang pertama, kita yakini, kita garis bawahi bahwa penantian saudara dan saya, penantian yang sudah tiba kepada saat di mana semua sudah dibuktikan. Janji Allah telah digenapi. Oleh karena itu bagian yang kedua, saudara-saudara. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih. Sukaria itu kenapa, saudara-saudara? Sudah 600-an tahun itu diberitakan bagaimana akan datangnya Mesias dari keturunan Daud. Dan kemudian disinilah yang mau dikatakan kepada kita, janji Tuhan itu sudah genap. Orang-orang yang beriman seperti Simeon menantikan bahwa memang Mesias akan datang. Itu sudah nyata di depan mereka. Dan ini dikatakan melihat keselamatan. Ini jadi di mereka fokus, saudara-saudara. Ada situasi-situasi yang tidak nyaman. Ada keadaan diri yang sebenarnya itu menjadi alasan. Aku tidak bisa lagi, udahlah aku sudah seperti ini keadaannya. Tapi semuanya itu saudara bisa dilewati. Semuanya itu bisa diatasi. Karena apa? Simeon dan Hana ini melihat keselamatan. Itulah yang perlu untuk kita garis bawahi. Artinya bagi mereka masa depan terang benderang. Kehidupan yang dijanjikan Tuhan begitu nyata karena sudah dibuktikan janji Tuhan yang telah digenapi. Dan ayatnya di situ saudara-saudara adalah ayat yang ke-30. Sebab mataku, kata Simeon, telah melihat keselamatan yang dari Tuhan, daripadamu. Mari saudara, ini menjadi dasar kehidupan kita. Mungkin situasi kita barangkali sedang goyah. Situasi ekonomi yang sangat buruk pada waktu ini. Keadaan-keadaan barangkali apalagi mereka yang sedang mengalami dampak karena COVID ini, karena terkena sendiri dari COVID itu dan kemudian ada penderitaan dan kesulitan, kesusahan di rumah tangganya. Mari kita bersama-sama dengan Simeon ini saudara-saudara, bahwa dalam mata kita, mata iman kita itu sudah melihat keselamatan yang mengatasi segala sakit, yang mengatasi penderitaan bahkan kematian sekalipun. Dan kita melihat belajar dari kitab Lukas 2 tadi. Keadaan ini semua diatasi di dalam peristiwa ini saudara-saudara. Bahwa yang datang itulah keselamatan dalam Yesus itu melebihi tiap keadaan. Saya mendapatkan bahwa Hana dikatakan itu sudah 84 tahun. Sudah 7 tahun dia tinggal sendiri.
Janda pada waktu itu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bekerja, apalagi memang sudah lanjut usia. Tapi bagi seorang Hana, bahwa keadaannya tidak menjadi penghalang untuk dia bersuka cita. Kita melihat bahwa ketika mereka menyaksikan ternyata itu keluarga dari Nazaret. Orang yang seperti Yusuf dan Maria yang hanya bisa membawa burung tekukur. Orang kalau dia punya, dia akan membawa kambing domba, lembu. Mereka orang yang sederhana. Tetapi saudara-saudara, bahwa itu tidak menjadi penghalang. Orang tetap bisa bersuka cita di dalam setiap keadaannya. Karena Yesus Kristus, keselamatan itu mengatasi semuanya. Dan saudara, juga tentang jajahan Rom ini. Bangsa ini masih dijajah orang-orang Rom, Bapak Ibu. Saya jadi mengingat bahwa situasi ini sebenarnya tidak ubahnya sama dengan keadaan kita. Kalau boleh dikatakan, kita juga terjajah juga ya Bapak Ibu, oleh COVID-19 ini. Semuanya seolah-olah dalam tanda petik kayak ditundukkan begitu. Kamu di rumah saja, pakai semua ini, maka kamu akan paling tidak bisa, tidak harus sampai terjangkit, apalagi kemudian menjadi harus ke rumah sakit. Kita harus menerapkan protokol. Kita semuanya mengalami hal ini Bapak Ibu. Tetapi satu inilah poin yang penting untuk saudara dan saya. Natal itu kelahiran Sang Juru Selamat. Saudara dan saya melihat keselamatan itu sendiri. Dan biarlah soal ini keadaan diri kita, keluarga atau keadaan sederhana. Di dalam segala keadaan yang dimana kita mungkin saat ini tidak punya yang lebih dari kemarin, karena sekarang kita harus surutlah keadaan kita, pendapatan kita. Sekalipun kita adalah terjajah dalam situasi tertentu, yaitu karena COVID, tetapi semua ini melebihi tiap-tiap keadaan. Itulah berita Natal di dalam Simeon dan Hana menyaksikan sendiri dengan penuh sukaria. Semuanya bisa dilewati. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, yang terakhir, itu berarti inilah yang sebenarnya memang diharapkan melalui saudara dan saya. Buktikan bahwa saudara dan saya sudah mengalami sukacita, sukaria seperti Simeon dan Hana. Buktikan bahwa ada iman di dalam diri kita. Bahwa segala situasi ini bukan menjadi penghalang bagi saudara dan saya untuk mengalami sukaria. Karena memang iman di dalam diri Simeon itu iman juga yang diberikan kepada kita secara sama. Mari saudara-saudara sebagai saksi, maksudnya seperti Hana yang kemudian dia mengatakan, disampaikan, dia mengucap syukur. Setelah melihat bayi itu, dia berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Dan memang yang dikatakan kepada setiap orang yang menantikan. Rupanya berita ini harus ada dulu kepada orang-orang dekat kita yang memang sama-sama menantikan. Tapi kita semua tentu paham saudara-saudara bahwa saksi itu adalah untuk segala bangsa seperti di dalam Matius 28. Mari buktikan bahwa sukacita itu ada. Maka ketika itu ada, maka saudara dan saya adalah membuktikannya melalui menjadi saksi. Yang penting untuk saudara dan saya, saksi apakah sekedar menceritakan tentang Yesus? Saksi apakah sekedar berbuat baik, berbagi, ikut peduli seperti Yesus yang begitu peduli kepada kaum papa, berpihak kepada orang-orang yang tertindas. Tapi ada nilai-nilai yang perlu untuk kita pegang saudara, untuk menjadi saksi itu. Sukacita kita itu bukan sekedar karena kita dapat sesuatu materi, bukan. Sukacita kita terkait dengan keselamatan. Itulah sukacita yang sejati. Kesaksian itu saudara, kalau hanya kemudian kita kita punya sesuatu lalu kita sukacita, itu hanya sementara saja. Kesaksian orang yang dinantikan untuk menjadi berkat adalah semua yang diceritakan terkait dengan rasa syukurnya. Telah melihat keselamatan, terkait dengan keselamatan. Yang kedua di sana saudara, nilai yang melekat itu yang diharapkan adalah nilai yang akhirnya tetap dalam segala keadaan. Kita menyaksikan soal dalam tertik tadi adalah soal waktu. Waktunya sebenarnya pada waktu itu mereka punya alasan untuk kami sedih masih dijajah bangsa Rom.
Mereka di dalam keadaan di mana saya sudah lanjut usia. Kalau Hana mengatakan aku ini sudah janda apalagi. Maaf Bapak Ibu, maksud saya adalah hal-hal itu seringkali menjadi yang menghalangi, bukan? Dengan berbagai alasannya keadaan-keadaan kita. Tetapi ini memang mengatakan waktunya adalah waktu kita terjajah saat ini. Kita masih dalam tanda petik tadi karena COVID kita harus ini, harus ini. Luar biasa virus ini saudara. Membuat keadaan kita sangat berubah. Kita harus di situ isolasi diri dan seterusnya. Tapi ini bukan saudara-saudara hal yang menghalangi kita. Ada nilai yang bisa diangkat melalui peristiwa ini. Itulah Simeon dan Hana. Nilai yang melekat sungguh luhur dan mulia. Nah saudara, dan itulah yang disampaikan pada kita sebenarnya tidak membedakan. Menjadi saksi itu saksi kepada orang yang kaya, kepada orang miskin, orang yang begitu pandai, orang yang sangat sederhana. Kita tidak membeda-bedakan orang. Menjadi saksi adalah menjadi berkat di keluarga yang terpandang maupun keluarga yang sangat mungkin disepelekan orang barangkali. Kita menjadi saksi itu bagi semuanya. Oleh karena itu saudara, mari kita renungkan ketika kita bersukaria. Sukaria ini harusnya sampai kepada setiap orang. Apakah orang-orang yang sederhana itu juga menyaksikan sukaria itu di dalam diri kita. Dan kita menjadi berkat bagi mereka. Apakah sukaria ini nyata saudara bagi orang-orang yang telah menyakiti kita barangkali. Apa kita sekarang ini boleh menyampaikan sukaria itu kepada mereka. Dan mereka memang benar-benar melihat bukti iman kita, sukaria itu. Mari kita renungkan hal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena itulah yang disampaikan dalam firman Tuhan. Orang yang berjumpa dengan Yesus, dia mengucap syukur, dia berbicara tentang anak itu. Dan itu dilakukan untuk dan bagi semua orang. Akhirnya 3 hal ini mari kita menjadi hal yang perlu untuk kita terus renungkan saudara-saudara. Sebelum kita mengakhiri tahun 2020 dan kita segera nanti akan memasuki tahun 2021. Mari, alasan sukaria itu sudah disampaikan oleh firman Tuhan. Kita adalah persekutuan para penyambut Sang Penebus. Kita adalah orang-orang yang satu melihat Allah itu tepat janji. Tidak pernah sia-sia penantian kita. Tidak pernah sia-sia penyambutan kita. Dia sudah lahir saudara. Mari kita pertahankan iman ini. Dan tentu saja meminta bimbingan Roh Kudus senantiasa. Tapi hari ini Allah yang tepat janji dapat kita andalkan. Tidak ada seorang pun yang akan kecewa menantikan Tuhan datang yang kedua kali. Menantikan pertolongan Tuhan di dalam setiap kesulitan. Tidak akan pernah kecewa. Tapi ingat bahwa Allah memberikannya tepat pada waktunya. Memakai segala sesuatu demi kebaikan kita. Mungkin sesuatu yang tidak enak sekalipun. Semua adalah bagi kita. Yang kedua, saudara dan saya diingatkan kita sudah melihat keselamatan. Artinya apa saudara? Masa depan kita terang benderang. Masa depan kita adalah kehidupan yang kekal itu. Yang dijanjikan Tuhan pun akan digenapi. Dan ini semuanya melebihi tiap keadaan. Yang diberikan Tuhan memampukan saudara melewati COVID-19 ini juga. Melewati setiap kekurangan kita. Melewati segala keadaan yang seburuk apapun. Dan mari saudara buktikan sukaria itu. Bersaksilah bagi Tuhan melalui kata dan perbuatan dalam setiap hari-hari kehidupan kita. Mari kita perbaiki kehidupan kita. Dan 3 hal ini kita boleh semakin wujud nyatakan melalui perubahan di mana kita sedia untuk menerima firman itu. Berarti saudara dan saya telah menerima anugerah firman ini menjadi yang mengubah hidup kita. Penuh sukaria. Itulah saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh kita. Persembahan pujian akan disampaikan oleh saudara-saudara kita dari wilayah Cimahi.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan ungkapan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 21 hingga 27 Desember. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 20 hingga tanggal 27 hari ini. Berkatilah dengan sukacita menyambut berkat-berkat Tuhan selama ini. Biarlah Engkau yang akan pimpin di dalam setiap rencana, pergumulan, dan Engkau akan membuat mereka senantiasa berhasil di dalam Tuhan. Mereka penuh setia dalam iman dan menjadi saksi dan berkat Tuhan di dalam hidup selanjutnya. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rencana kebaktian tutup dan buka tahun yang akan dilakukan untuk tutup tahun 31 Desember dan kemudian buka tahun di 1 Januari 2021. Tuhan yang akan menyertai kami juga supaya kami boleh bersama merenungkan arti ketika tahun berganti dan memasuki tahun yang baru. Kami boleh mengawali semua dengan bersama Tuhan di awal tahun 2020 yang lalu. Demikian kami akan mengucap syukur bersama-sama di penghujung tahun 2020. Demikian kami selanjutnya Tuhan mampukan untuk mengawali tahun yang baru 2021 juga bersama dengan Tuhan. Supaya kami senantiasa dapat ingat dan melakukan juga semuanya adalah bagi dan untuk Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, kami berdoa juga untuk pernikahan bagi Tony dan Stefani yang akan dilangsungkan tanggal 9 Januari yang akan datang. Tuhan yang akan menolong dalam segala persiapannya, terutama hati mereka di dalam senantiasa bersandar bergantung kepada Tuhan untuk pernikahan mereka. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan dengan penuh syukur untuk kelahiran anak dari Maria di Banjarmasin.
Tuhan, Kau telah menyertai semua proses ini, dan mereka penuh sukacita menyambut anak yang baru lahir. Tuhan akan menyertai, memberikan kesehatan kepada anak, dan juga Maria sebagai ibunya. Kami serahkan Bapa untuk semua keluarga baru ini, di dalam merawat anak yang Tuhan anugerahkan. Mereka boleh merawat dengan hati dan iman yang semuanya penuh kasih kepada Tuhan juga. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara yang saat ini sedang lemah, sakit, berusia lanjut dalam setiap keadaan mereka. Kami serahkan kepadamu untuk Ibu Enrika, Ibu Rika Lemuel, dan juga untuk Bapak Beta Sarif. Tuhan yang akan menyertai mereka, memberikan kekuatan dalam iman, dan mereka senantiasa tangguh menghadapinya, dan Tuhan yang akan menguatkan dan memulihkannya. Kami serahkan Tuhan kondisi saat ini dalam perekonomian karena pengaruh wabah COVID-19. Tenaga para medis, dokter terutama, Tuhan akan menolong mereka di dalam menolong orang-orang yang sedang membutuhkan untuk obat kepulihan, nasihat, dan semua hal di dalam mereka untuk menjadi sembuh. Tuhan menjauhkan para dokter dari terjangkit wabah COVID-19 ini. Terutama juga di saat ini, bahwa justru semakin menghebat penularannya. Masyarakat, tolong Tuhan mereka diberi hikmat kebijaksanaan juga. Kami semua boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bersyukur untuk vaksin yang sudah sampai di Indonesia ini atau sedang diproses untuk menjadi konsumsi masyarakat. Tuhan yang akan menolong di dalam semua proses pembuatannya sehingga kemudian siap untuk diberikan kepada masyarakat. Biarlah kami boleh bersama-sama berdoa supaya vaksin ini pada waktunya sungguh-sungguh menolong, tepat sasaran juga untuk proses awalnya. Dan juga Tuhan, pada waktunya semua masyarakat boleh mendapatkannya secara cukup. Kami serahkan Bapa semua ke dalam tangan kasih-Mu. Karena itu berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, terutama juga di dalam mengentaskan masalah ekonomi dan juga di dalam rangka pandemi ini untuk membagikan vaksin dengan dana yang cukup, dengan pembagian yang memang terproses tahap demi tahap dengan baik. Kami serahkan Bapa anak-anak-Mu semuanya di dalam segala keadaan. Mengakhiri tahun ini maupun mengawalinya, tentu ada banyak evaluasi dan juga rencana ke depan. Bapa yang akan menolong kami dan firman Tuhan boleh menguatkan kami Bapa, bahwa kami adalah orang-orang yang penuh sukaria karena melihat keselamatan. Kiranya kami boleh beriman seperti Simeon dan Hana, yang sungguh-sungguh mereka bisa menyatakan dalam iman, pengharapan dan cinta kepadamu Bapa. Mereka orang-orang yang dimampukan untuk melewati segala hal yang tidak mudah. Demikian juga kami semua boleh yakin, keadaan ini saat ini, pandemi ini, kami bisa menghadapinya bersama dengan Tuhan. Sekalipun harus mengalami bagian dari penderitaan dan kesusahan pada waktu ini, kami adalah orang-orang yang bisa keluar dari segala kesusahan apapun, sebab bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah membuat kami, hidup kami, iman kami, penantian kami sia-sia. Terpujilah nama Tuhan. Misalkan seluruh anggota jemaat Tuhan di tempat ini, seluruh karya dan rencana dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang 17a, yang demikian bunyinya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan KJ 292 ayat yang 1 dan ketiga, Tabu Gendang. Tabu gendang sambil menari, nyanyikanlah
Mari kita bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Syukur padamu ya Tuhan, karena kami masih bisa memberikan sedikit dari apa yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Syukur, berkati Tuhan para majelis yang akan mengelolanya Tuhan, biarkan bisa menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, janji Allah telah genap. Sang penebus dosa telah datang dan mengubah hidup manusia menjadi berseri. Kiranya kasih Allah yang lebih dari segalanya ini terasakan di hati kita semua dan sesama kita melalui umat-Nya. Kami akan belajar mengasihi Allah dan membagi kasih-Nya dengan sukaria pada sesama manusia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah bagi Dia. Untuk itu saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.